Assalamualaikum, sahabat lintas sejarah. Dalam 2 episode sebelumnya, kita telah menelusuri jejak awal datangnya Islam di bumi Aceh. Dari kerajaan Lamuri, gerbang pertama para pelaut Arab menejakkan kaki di barat Sumatera, hingga kerajaan Jempa, negeri yang menjadi tempat bertemunya saudagar dan ulama dari berbagai negeri. Namun, perjalanan kita belum selesai. Dari Jempa, langkah sejarah itu terus berlanjut ke arah timur, ke sebuah negeri yang menjadi saksi berdirinya Kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara. Dan disinilah kisah kita bermula, di tanah bernama Perelak. Nama Perelak berasal dari perlak, sejenis kayu keras yang tumbuh di hutan Aceh Timur. Kayu ini begitu kuat hingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar untuk pembuatan kapal. Karena itu, daerah ini dikenal luas sebagai negeri perlak, pelabuhan penting di jalur perdagangan dunia sejak abad ke-9 Masehi. Dari pelabuhan inilah arus perniagaan, kebudayaan, dan keimanan mulai berbaur. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok berlabuh di sana, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Perelak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri sekitar tahun 840 Masehi. Dan dari sinilah cahaya Islam mulai menyinari seluruh Asia Tenggara. Sultan pertamanya adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, seorang ulama keturunan Arab yang saleh dan berilmu tinggi. Beliau naik tahta pada tahun 860 Masehi, memimpin rakyat dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Sultan Abdul Aziz Shah bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pelopor dakwah. Beliau merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali. Darah mulia itu berpadu dengan kebangsawanan lokal Aceh, melahirkan generasi yang tangguh dan beriman. Di bawah kepemimpinannya, Perelak berkembang pesat. Para ulama berdatangan menjadikan kerajaan ini pusat ilmu dan peradaban Islam di timur Sumatera. Pemerintahan Perelak berlandaskan syariat Islam dengan bahasa Aceh dan Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Kitab dan hikayat ditulis dalam huruf Arab Jawi, menjadi warisan besar dunia Melayu. Namun, kejayaan itu tidak lepas dari ujian. Perbedaan faham antara mazhab Syiah dan Sunni menimbulkan pertentangan yang tajam di istana.
Pada masa Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah, perang saudara pun pecah. Selama 2 tahun, Perlak Anpa Sultan, hingga akhirnya muncul Sultan Ali Mughayat Shah yang mempersatukan rakyat. Beliau membawa kedamaian, memulihkan perdagangan, dan memperkuat pertahanan. Namun pertentangan antar mazhab belum sepenuhnya padam, hingga akhirnya kerajaan dibagi 2, Perlak Pesisir, Syiah, Perlak Pedalaman, Sunni. Mereka hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tahun 986 Masehi, Kedatuan Sriwijaya dari Palembang menyerang Perlak Pesisir. Pertempuran hebat pun terjadi. Sultan Alauddin Syed Maulana Mahmud Shah gugur sebagai syahid. Sultan Perlak Pedalaman Makhdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, bangkit menyatukan 2 wilayah. Dengan semangat jihad, beliau memimpin perlawanan besar melawan Sriwijaya. Perang berlangsung hingga tahun 1006 Masehi dan berakhir dengan kemenangan Perlak. Pasca perang, negeri Perlak kembali damai. Ladang-lada kembali hijau, kapal-kapal dagang berlayar di pelabuhan, dan dakwah Islam tumbuh pesat di tanah yang subur itu. Ulama dari Gujarat, Hadramaut, dan Baghdad datang membawa ilmu tafsir, hadis, dan tasawuf, menyalakan cahaya pengetahuan di setiap surau dan dayah. Dari Perlak inilah, ajaran Islam menyebar luas ke seluruh pesisir utara Sumatera menuju Samudra Pasai, dan terus bergaung ke negeri seberang seperti Malaka. Namun jauh sebelum itu, jejak dakwah telah lebih dahulu bersemi di Lamuri dan Jempa, 2 kerajaan tua yang menjadi tapak awal lahirnya peradaban Islam di bumi Aceh. Pada abad ke-13, Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, menjalin diplomasi suci melalui pernikahan. Putrinya, Putri Ganggang, dinikahkan dengan Sultan Malikus Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Dari pernikahan inilah lahir Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, pewaris darah 2 kerajaan Islam besar di bumi Nusantara. Sejak saat itu, Perlak dan Samudra Pasai bersatu dalam satu panji tauhid, melahirkan kekuatan Islam yang gemilang di utara Sumatera. Sebuah peradaban yang kelak dikenal dunia sebagai Serambi Mekah. Sultan terakhir Perlak, Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat, wafat pada tahun 1292 Masehi. Sejak itu, Perlak menyatu dengan Samudra Pasai, dan kisahnya perlahan tertutup oleh kabut zaman. Namun bagi bangsa Aceh, Perlak tak pernah hilang dari ingatan. Disinilah pertama kali azan berkumandang, syariat ditegakkan, dan cahaya Islam menyalakan fajar peradaban di Asia Tenggara.
Sahabat lintas sejarah, jika Perelak tidak pernah berdiri, mungkin cahaya Islam takkan pernah menembus samudera secepat itu. Dari tanah yang kecil di timur Aceh inilah, gelombang peradaban Islam pertama kali berhembus, membangunkan dunia Melayu dari tidurnya, dan menyalakan obor keimanan di seluruh penjuru Nusantara. Bukan harta, bukan tahta, melainkan iman yang membuat bangsa ini berdiri tegak di hadapan sejarah. Perelak mungkin telah hilang di telan waktu, namun semangatnya tetap hidup dalam setiap azan yang berkumandang, dalam setiap jiwa yang beriman di bumi serambi Mekah. Karena dari sinilah segalanya bermula, dan dari sinilah sejarah Nusantara menemukan arah. Jika kisah ini menggerakkan hatimu, jangan lupa dukung terus Lintas Sejarah dengan menekan tombol subscribe dan like agar kisah-kisah agung dari masa lalu tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Assalamualaikum sahabat Lintas Sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menelusuri jejak Samudra Pasai, cahaya yang menyebar ke seluruh dunia Melayu.